Dunia musik Indonesia belakangan telah diramaikan oleh pro kontra terkait hak cipta lagu. Setelah sebelumnya panas dalam kasus Agnes Mo dan Ari Bias, kini pentolan Dewa 19 itu saling berselisih paham dengan Judika. Semua bermula dari pernyataan Dhani yang mengungkapkan bahwa Judika telah membayarkan royalti melalui direct license untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19. Bahkan menyebutkan bahwa menerima transfer sebesar 15 juta rupiah dari Judika sebagai bentuk pembayaran royalti. Namun, Judika membantah hal tersebut dan merasa dirinya diframing oleh narasi yang disampaikan Dhani. Ia menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan atas permintaan manajemen Dhani setelah ia menyanyikan lagu Separuh Nafas dalam sebuah acara. Judika menegaskan bahwa ia tak mendukung sistem direct license dan memutuskan untuk tidak lagi membawakan lagu-lagu milik Dewa 19. Ini adalah setelah selesai manggung dari luar kota, Mas, tiba-tiba dihubungi oleh manajemen Mas Dhani, ditagih direct license lagu Separuh Nafas. Gak mungkin, manajemen saya nggak mungkin nagih. Jadi yang nagih itu selalu saya. Kemudian dia bayar, tapi Mas Dhani bilang nggak usah. Tapi setelah itu dia bilangnya dia nggak akan bawain lagi. Padahal kita ada buktinya. 2 hari sebelum show dia transfer, dia yang izin, dia yang chat duluan. Gak lupa, tapi ternyata untung ada chatnya ya. Untung chatnya saya rekam, untung saya simpen. Bukan chatnya saya masukin IG, itu ada tanggalnya kan. Chatnya saya masukin IG entah setahun yang lalu saya nggak. Tapi yang jelas begini. Maksudnya memberi apresiasi kepada Judika. Ya awalnya saya memberi apresiasi kepada Judika yang sudah melakukan direct license kepada saya gitu. Dan kalau pengakuannya dia setelah itu dia nggak mau nyanyi lagu Dewa lagi, siapa yang bisa membuktikan? Gitu. Apa di sini semua ada yang bisa membuktikan bahwa Judika tidak pernah nyanyi Separuh Nafas? Ya kan? Kita nggak tahu kan? Jangan-jangan nanti seperti Darmaji, ya kan? Apa dong Pak Dedet? Tak hanya Judika, Ahmad Dhani juga berbeda pendapat dengan Ariel Noah terkait direct license atau pembayaran royalti langsung kepada pencipta lagu. Dalam unggahannya, Ariel pun menjelaskan bahwa sejatinya sebagai pencipta lagu, dia tak ingin memberatkan penyanyi yang ingin membawakan karyanya, termasuk harus terbentur dengan tata kelola royalti yang belakangan masih simpang siur. Yang terjadi. Namun, untuk sementara waktu, sampai undang-undang yang baru rampung dan disahkan, saya pikir seharusnya pihak yang berwenang memberikan kejelasan dalam masa status quo ini. Jangan membiarkan para pelaku industri musik Indonesia menjadi bingung, atau takut, atau bahkan diperlakukan tidak adil untuk dapat menyanyikan sebuah lagu ciptaan. Kalau untuk saya pribadi, sebagai pencipta lagu, saya merasa tidak mampu untuk melaksanakan direct licensing seperti yang dibicarakan saat ini. Saya masih membutuhkan LMK untuk mendapatkan atau mengelola hak saya. Tentunya LMK yang kredibel dan bisa dipercaya. Juga sebagai pencipta lagu, saya ingin mempermudah orang lain untuk bisa menyanyikan lagu saya. Karena hal itu sesuai dengan semangat awal saya menciptakan sebuah lagu, yaitu untuk menghibur semua orang. Ariel juga mengimbau agar lembaga manajemen kolektif atau LKM segera memperbaiki kinerja dalam mengurus pembayaran royalti. Tidak memungkiri jika dirinya akan kewalahan untuk mengelola sendiri haknya melalui sistem direct licensing. Karena itulah Ariel mengaku masih membutuhkan LMK, dengan catatan LMK harus melaksanakan fungsinya dengan maksimal. Saya berasumsi direct licensing ini muncul atas dasar kekecewaan para pencipta lagu kepada LMK yang berfungsi melaksanakan hak ekonomi mereka. Dari mulai laporan yang dirasa kurang detail, sampai ke mekanisme yang dirasa masih primitif, tidak digital, tidak mudah, dan sebagainya.
Dan ini bukan hanya dirasakan oleh para pencipta lagu saja, tapi juga elemen lain seperti para promotor pertunjukan. Saya rasa dari sinilah muncul inisiatif untuk direct licensing yang dicontohkan sekarang, atau izin disepakati dan ditransaksikan langsung dengan pencipta lagu tanpa masuk dalam mekanisme LMK atas dasar kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap LL atau penyanyi yang pertama kali menyanyikan lagu itu, yang memang lagu itu pertama kali terdengar ke publik melalui suara mereka. Sudah terbiasa bagi mereka untuk melaksanakan mekanisme pasal 23 itu. Saya berasumsi direct licensing ini muncul atas dasar kekecewaan para pencipta lagu kepada LMK yang berfungsi melaksanakan hak ekonomi mereka. Dari mulai laporan yang dirasa kurang detail, sampai ke mekanisme yang dirasa masih primitif, tidak digital, tidak mudah, dan sebagainya. Dan ini bukan hanya dirasakan oleh para pencipta lagu saja, tapi juga elemen lain seperti para promotor pertunjukan. Saya rasa dari sinilah muncul inisiatif untuk direct licensing yang dicontohkan sekarang, atau izin disepakati dan ditransaksikan langsung dengan pencipta lagu tanpa masuk dalam mekanisme LMK atas dasar kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap LMK. Menurut saya, direct licensing itu adalah hak individu. Hanya saja, ini tidak umum untuk banyak pelaku industri musik di Indonesia. Dan yang paling penting, direct licensing belum diatur mekanismenya dalam undang-undang hak cipta. Outputnya belum diuji. Bagaimana efisiensinya dalam pelaksanaan, hingga bagaimana kerjasama yang adil untuk pihak pencipta dan pengguna. Termasuk tarifnya. Dan jangan lupa juga soal pelaksanaan pajaknya. Karena royalti itu termasuk kena pajak. Selama ini, mekanisme melalui LMK sudah mencakup sampai aturan. Namun sebagai Dewan Pembina Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI, Ahmad Dhani menilai bahwa Ariel hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan nasib pencipta lagu lain yang menggantungkan hidup pada royalti. Dhani juga menegaskan bahwa aksi tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai wadah perjuangan bagi pencipta lagu yang merasa haknya tidak dihargai. Ariel itu artinya dia memikirkan diri sendiri. Dia memang tidak tercipta untuk memikirkan orang lain. Jadi Ariel memang tidak tercipta untuk memikirkan hajat hidup orang banyak. Kalau saya dan Mas Piyu, memang yang kita pikirkan tidak hanya kami berdua, tapi juga pencipta lagu. Jadi maksud saya begini, kalau tidak memikirkan pencipta yang lain, ya nggak usah sok kaya. Menurut saya, mereka yang bilang bahwa boleh silakan nyanyi lagu saya tanpa izin dulu, itu artinya menurut saya sok kaya raya, padahal belum tentu ngelewatin saya kaya raya. Musisi yang anggota DPR RI itu mengatakan istilah Darmaji yang merupakan akronim dari Darah 5 Ngaku Hiji atau Makan 5 Ngaku 1 disematkan oleh warganet kepada ex-vokalis Dewa, Once Michael. Setelah sempat berselisih paham, Dhani pun meminta bayaran royalti kepada Once sebesar 10 juta rupiah untuk setiap lagu Dewa 19 yang dibawakannya. Ia menduga Once merasa kesal karena penyelenggara acara akhirnya membayarkan sejumlah uang sebagai izin menggunakan lagu ciptaan Dhani dan Andra. Itu adalah istilah yang diberikan oleh netizen. Jadi waktu itu seperti Once berani ngomong bahwa dia saya kan nggak nyanyi lagu dia banyak-banyak, paling cuma satu doang gitu kan katanya kan. Tiga ya? Oh 3, ya saya nggak tahu gitu. Terus tiba-tiba ternyata ada netizen yang punya bukti bahwa Once nyanyi lagu 10. Enggak lah. 10, aku yang bikin. Itu 10 rilisnya ya. Lalu ternyata pengakuannya tidak sedetail daripada netizen. Netizen punya rekamannya bahwa Once nyanyi lagu lebih daripada 1, ternyata ngakunya nggak 1 kan. Maka akhirnya Once disebut Darmaji, Dahar 5 Ngaku Hiji gitu. Tahu kan ini kan baru pengakuannya aja, dia nggak pernah nyanyi lagi kan. Kita kan nggak pernah tahu kalau netizen punya banyak video. Itu kadang-kadang punya logik yang agak aneh.
lebih logik yang agak common sense. Misalnya gini, saya bilang sama Ce, lu boleh nyanyi lagu Dewa. Ini setelah JIS ya, setelah 10 tahun, setelah hampir setelah 8 tahun lah, setelah 8 tahun Once menyanyikan lagu tanpa izin. Setelah 8 tahun Once menyanyikan lagu tanpa izin kepada saya dan Andra sebagai pencipta lagu-lagu Dewa, akhirnya juga setelah 8 tahun saya tahu soal Undang-Undang tahun 2014 ini. Sebelumnya saya juga nggak tahu. Ini banyak yang nggak tahu sebenarnya. Setelah saya tahu, saya minta dong sama Once, karena dia juga ngasih harga yang agak lumayan ke saya juga boleh dong ngasih harga ke dia dong, ya kan? Itu kan semuanya kan peristiwanya gara-gara JIS. Saya minta sama Once, lu nyanyi ya. Kalau lu nyanyi lagu Dewa, gue minta harga dong. Satu lagu 10 juta saya minta. Satu lagu. Nah, waktu itu berdasarkan Bapak harga itu berdasarkan dari Bapak Menteri Olahraga yang langsung minta izin sama saya. Mas, katanya Once, saya harus minta izin ke Mas Dhani supaya Once bisa nyanyi di acara Kementerian Olahraga, nyanyi lagu Dewa. Berapa lagu Mas? 3 lagu. Ya udah, satu lagu 10 juta, langsung transfer ya. Gitu. Ditransferlah ke rekening saya sebagai pencipta lagu Separuh Nafas. Lalu ada dua lagu lainnya yang saya lupa lagunya. Yang pasti Separuh Nafas saya ingat karena saya ngarangnya berdua sama Andra. Lalu saya posting ke grup Dewa yang ada Once-nya, Dewa 19 Once. Iya, saya grup di WA tuh saya posting. Lumayan rezeki, alhamdulillah rezeki anak soleh. Dapat Separuh Nafas dapat 10 juta. Bagi 2 ya sama aku ya, kan ngarangnya berdua. Saya posting lah di grup itu, grup transfernya kepada Andra, saya transfer juga 5 juta. Andra, bagianmu 5 juta. Di situ gak jawab, dia kayaknya kesel kayaknya kalau kita dibayar. Menurut dugaan saya ya, patut diduga Once ini kesel bang. Kesel kita dapat bayaran. Saat ini Ahmad Dhani mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta. Ia menyebut bahwa proses penyusunan usulan tersebut sedang berlangsung. Dhani menjelaskan bahwa beberapa musisi seperti Melly Goeslaw, Once Mekel, dan Pasha Ungu juga turut memberikan masukan untuk revisi tersebut. Menurut Dhani, revisi bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait interpretasi hak cipta, terutama dalam hubungan antara pencipta lagu, penyanyi, dan pihak lain seperti event organizer.